Pada tahun 209 After Conquest, putra kedua dari Raja Daeron kedua, yaitu Pangeran Aerys Targaryen, tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi raja, meskipun hal tersebut sangatlah tidak cocok dengannya. Aerys adalah seorang yang terpelajar. Ia memiliki banyak buku di ruangannya, hingga buku-buku tersebut banyak sekali yang berdebu, yang ternyata sebagian besar buku-buku tersebut berisi tentang informasi mengenai ramalan-ramalan kuno, dan juga buku-buku yang berkaitan dengan misteri. Ia menikah dengan putri dari keluarga bangsawan Penrose, yaitu Elinor Penrose. Walaupun sudah menikah, nyatanya Raja Aerys tidak pernah menunjukkan minat untuk ingin memiliki seorang anak, dan rumor yang beredar bahkan mengatakan bahwa pernikahannya tersebut dianggap gagal. Mengenakan mahkota selama periode The Great Spring Sickness, Raja Aerys pertama menghadapi sebuah dunia yang penuh dengan kekacauan. Sebuah wabah baru saja surut ketika Lord Dagon Greyjoy yang merupakan penguasa Iron Island mengirim pasukan Ironborn beserta kapal-kapal miliknya untuk berlayar ke kawasan The Sunset Sea. Sementara di seberang lautan, Aegon Rivers alias Bittersteel diketahui sedang membuat sebuah rencana licik bersama putra dari Daemon Blackfyre. Mungkin, permasalahan-permasalahan inilah yang membuat sang raja akhirnya memutuskan untuk segera mengangkat Brandon Rivers menjadi Hand of the King-nya. Beberapa orang berpendapat, kemungkinan besar penyebab naiknya Bloodraven ke tampuk kekuasaan adalah karena terdapatnya sebuah fakta bahwa ketertarikan Raja Aerys pertama terhadap dunia mistis dan sejarah kuno lah yang kiranya menjadi alasan terbesarnya untuk mengangkat Brandon Rivers menjadi orang paling pentingnya. Lord Bloodraven sudah terkenal seringkali melakukan hal-hal mistis di dalam istana Red Keep. Namun beberapa orang di istana tetap terkejut akan keputusan sang raja untuk menjadikannya seorang Hand of the King. Keputusan tersebut juga menjadi pemicu adanya pertengkaran sang raja dengan saudaranya, yaitu Prince Maekar Targaryen, yang selama ini selalu mengharapkan posisi Hand of the King, yang kiranya akan diberikan raja kepadanya. Setelah itu, Prince Maekar yang kecewa buru-buru meninggalkan King's Landing, dan segera pergi ke istana Summerhall. Bloodraven sendiri berhasil membuktikan dirinya sebagai seorang Hand of the King yang cakap. Ia juga menjabat sebagai Master of Whisperers. Ada juga yang mengira bahwa dia dan saudari tirinya yang sekaligus kekasihnya, yaitu Sierra Sistar, dulu sekali berhasil menemukan sebuah sihir rahasia. Sudah menjadi hal yang umum di dalam kerajaan mengenai semboyan tentang Bloodraven, yaitu 1000 mata dan 1. Dan orang-orang keturunan bangsawan ataupun rakyat jelata tidak saling mempercayai tetangga mereka, dikarenakan mereka semua takut akan rumor mengenai jaringan mata-mata yang digunakan oleh seorang Lord Bloodraven. Namun, Raja Aerys pertama berpikir bahwa ia sangat membutuhkan mata-mata, mengingat berbagai masalah yang terjadi setelah wabah The Great Spring Sickness, mulai bermunculan satu persatu. Musim panas akhirnya datang, disertai dengan kekeringan yang berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Banyak sekali yang menyalahkan sang raja, dan juga lebih banyak lagi yang malah menuduh Lord Bloodraven. Ada rakyat miskin yang melakukan pengkhianatan, yang mana hal itu juga bahkan dilakukan oleh para kesatria dan para bangsawan. Di antara mereka, ada beberapa yang membisikkan sebuah rencana pengkhianatan yang spesifik. Sang naga hitam harus kembali dari seberang lautan, yang mana kiranya mengambil alih tempat yang selayaknya menjadi milik mereka, ucap beberapa orang tersebut. Lord Gormon Peak berada di posisi terdepan untuk mewujudkan rencana pemberontakan Blackfyre yang baru. Dikarenakan perannya dalam pemberontakan Blackfyre yang pertama, Lord Peak sendiri nyatanya telah kehilangan 2 dari 3 kastil miliknya, yang mana hal tersebut adalah hukuman yang kerajaan berikan kepadanya karena menjadi supporternya Daemon Blackfyre. Setelah kekeringan dan wabah The Great Spring Sickness yang melanda Westeros, Lord Gormon Peak berhasil meyakinkan putra tertua dari Daemon Blackfyre yang masih hidup, yaitu Daemon Junior, untuk segera menyeberangi The Narrow Sea dan mengambil alih tahta Iron Thrones. Konspirasi ini berhasil mencapai puncaknya pada tahun 211 After Conquest, tepat pada saat diadakannya sebuah pesta pernikahan di White Walls.
atau lebih tepatnya acara yang diselenggarakan oleh Lord Butterwell. Yang kita bicarakan ini adalah Lord Butterwell yang ternyata pernah menjadi Hand of the King bagi Raja Daeron kedua, hingga sampai saat sang raja memecatnya, dikarenakan kegagalannya untuk segera bertindak ketika awal pemberontakan Blackfyre pertama terjadi. Di White Walls, dengan berpura-pura merayakan acara pernikahan, Lord Butterwell juga mengadakan sebuah kompetisi tourney, yang mana turnamen tersebut banyak sekali dihadiri oleh para bangsawan dan juga para kesatria, yang semuanya memiliki keinginan yang sama, yaitu untuk menempatkan House Blackfyre di tahta Iron Thrones. Jika saja tidak adanya sebuah fakta bahwa Bloodraven memiliki beberapa informan di antara para konspirator, mungkin Daemon Jr. bisa saja sukses melancarkan pemberontakan yang meresahkan itu tepat di jantung kawasan Riverlands. Tapi tetap saja, sebelum kejuaraan tourney itu selesai, Lord Bloodraven tiba-tiba saja muncul dari luar Kastil White Wall bersama sejumlah pasukannya. Maka dari situ, pemberontakan Blackfyre jilid kedua ini pun berakhir, sebelum bisa dikatakan telah dimulai. Lord Gormon Pike menjadi salah satu di antara para konspirator yang akhirnya dieksekusi setelah pemberontakan tersebut digagalkan. Sementara yang lainnya seperti Lord Butterwell harus merelakan posisi kebangsawanannya dicabut, dan juga kehilangan tanah wilayah yang dimilikinya. Nasib Daemon Jr. mungkin sedikit lebih baik. Dia hidup selama beberapa tahun setelah ditangkap, menjadi sandera kerajaan di Red Keep. Beberapa orang bertanya-tanya tentang pemenjaraannya. Namun hikmahnya ternyata jelas, bahwa kakak laki-laki tertua berikutnya, yaitu Aegon Blackfyre, mungkin tidak dapat mengklaim tahtanya jika Daemon Jr. masih hidup. Daemon Jr. bermimpi untuk menjadi seorang raja, seperti yang sudah diketahui oleh khalayak umum. Begitu pula tentang fakta lain, yaitu bahwa Bittersteel ternyata tidak mendukungnya dalam upayanya untuk merebut tahta Iron Thrones. Akan tetapi mengapa Bittersteel bisa mendukung sang ayah namun malah menolak putranya masih menjadi sebuah pertanyaan, yang terkadang hal itu menjadi bahan perdebatan di kampus Citadel. Banyak yang berpendapat bahwa rencana yang coba dipresentasikan oleh Daemon Jr. dan Lord Gormon Pike tidak dapat meyakinkan Bittersteel, yang mana Aegor menganggap rencana tersebut tidaklah masuk akal. Dan sejujurnya, tindakan Bittersteel untuk menolak rencana tersebut tampak sangat bijak. Lord Gormon Pike sangat dibutakan oleh sebuah alasan, yaitu rasa haus akan balas dendam kepada kerajaan, karena sebelumnya harus kehilangan posisi sebagai Lord kawasan Whitegrove dan Dunstanbury. Dan Daemon Jr. juga sangat yakin bahwa rencana pemberontakannya akan berhasil, apapun rintangannya. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Bittersteel merupakan orang yang sangat keras, yang tidak akan banyak berguna selain berperang, dan ia sangat tidak mempercayai tentang mimpi dari Daemon Jr., serta kecintaannya terhadap musik dan hal-hal indah. Dan yang lain masih merasa heran melihat kedekatan antara Daemon Jr. dan Lord Alyn Coxshaw, dan mereka juga berpendapat bahwa hal ini akan cukup menyusahkan Aegon Rivers, sehingga Bittersteel menolak untuk memberikan bantuan kepada Daemon Jr. Pemberontakan Blackfyre jilid kedua terbukti menjadi sebuah rencana yang gagal, walaupun hal tersebut tidak selalu dianggap demikian.